Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembelajaran seni tari SMA kelas 11, kali ini saya akan memberikan materi tentang menerapkan fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis pada gerak tari kreasi. Nah, ini bagian-bagiannya lumayan banyak, jadi wajib diperhatikan ya anak-anak. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama, yaitu ada fungsi tari. Fungsi tari ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi sebagai sarana upacara, yang kedua fungsi sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga fungsi sebagai sarana pertunjukan. Yang pertama, fungsi sebagai sarana upacara. Diartikan bahwa jenis tari yang biasanya digunakan dalam sarana keagamaan, adapun digunakan sebagai sarana upacara adat, atau disebut juga dengan ritual yang bersifat sakral. Di sini terdapat beberapa contoh tarian. Yang pertama ada tari pendet, berasal dari Bali. Nah, di sini tari pendet itu pada awalnya tarian yang dikatakan sebagai pemujaan dan digerakkan oleh para gadis di pura. Tari pendet juga ini dilambangkan sebagai penyambutan atas turunnya dewa ke alam dunia. Contoh tarian yang kedua ada tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan, atau tepatnya di Palembang. Nah, ini pada awalnya tarian ini menyambut para tamu, khususnya penduduk Jepang yang datang ke Indonesia pada saat itu. Para penari pun pertama kali menarikan tarian ini di halaman Masjid Agung Palembang. Yang kedua ada fungsi sebagai sarana hiburan. Nah, ini bahwa tarian yang gerakannya tercipta secara spontan saat berada di atas panggung, dengan fungsi hanya untuk hiburan tanpa memikirkan konsep koreografi dari sebuah tarian. Nah, jadi tarian di sini tidak baku seperti tarian yang lainnya. Seperti halnya kalian berjoget bebas saja, begitu. Nah, di sini ada contoh tariannya. Yang pertama ada tayuban. Ini sering ditemukan di daerah Jawa, baik Jawa Barat ada namanya nayub, tari tayub. Kalau di Jawa Tengah, tayuban. Nah, biasanya ini dari zaman dahulu dilakukan oleh para bangsawan. Jadi penari mengajak para bangsawan untuk menari bersama secara berpasangan, seperti itu. Yang kedua ada bajidoran. Di sini juga sama, menghibur, juga berpasangan dengan laki-laki penari perempuannya. Hanya saja di sini tidak melihat dari segi bangsawan atau tidaknya, jadi bebas. Secara bebas ini sering ditemukan di Jawa Barat, itu di Bandung. Nah, terlihat pada gambar, jadi biasanya penari perempuannya di atas dan penonton untuk ingin menari itu di bawah, jadi ada jarak. Dan mengapa mengayunkan tangan? Karena dengan cara menyawernya itu uangnya disimpan lalu kemudian saling mengayunkan tangan secara bersamaan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi sebagai sarana pertunjukan. Di sini tarian yang diciptakan melalui proses eksplorasi, improvisasi, dan komposisi dengan koreografi yang benar-benar dipersiapkan untuk sebuah pertunjukan. Untuk contoh tarian yang pertama ada tari merak. Sudah tahu ya kalian, tari merak berasal dari Jawa Barat dan sudah menjadi ciri khasnya. Ini biasa dipertunjukkan pada acara-acara besar. Kalau sekarang itu
sering dilihat tari merak itu di acara pernikahan. Jadi sudah sangat terkenal sekali tari merak ini. Selanjutnya ada tari kecak. Nah, tari kecak ini dari Bali. Kalau disatukan dengan cerita Ramayana itu, penari dari tari kecak dijadikan sebuah benteng. Jadi menjadikan latar tempat dari cerita tersebut. Nah, di dalamnya ada penari-penari yang dijadikan sebagai tokoh cerita Ramayana. Untuk pembahasan yang ketiga, ada bentuk tari. Bentuk tari merupakan rangkaian antara gerak satu dengan gerak yang lainnya, yang terdiri dari gerak-gerak yang bermacam-macam motifnya. Jadi dalam setiap gerakan itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, ini bentuk tari berdasarkan geraknya. Yang pertama, ada tari representasional. Yang kedua, ada tari non-representasional. Untuk penjelasan tari representasional itu adalah tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas. Contohnya yaitu tadi tari merak, adapun tari petani, tari kelinci, tari nelayan, jadi yang sesuai dengan keseharian di lingkungan kita. Kemudian arti dari tari non-representasional itu adalah tari yang melukiskan sesuatu dengan simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Contohnya ada tari topeng, ada tari serimpi, tari bedaya, tari Gatot Kaca, memang memiliki makna-makna dari setiap tariannya. Hanya pada tari topeng ada 5 bagian, yaitu tari topeng Panji yang melambangkan kesucian anak yang baru lahir. Jadi motifnya juga berbeda-beda. Topengnya itu berwarna putih, bersih, hanya ada mata, hidung, dan mulut, belum ada guratan-guratan lain. Kemudian tari topeng Samba. Nah, di sini itu melambangkan perkembangan balita atau kelincahan manusia di masa kanak-kanak. Gerakannya juga mulai lincah, genit, lucu, tetapi kurang luas. Yang ketiga ada topeng Rumyang. Topeng Rumyang ini melambangkan sebagai remaja. Nah, jadi gerakannya juga terlihat labil gitu. Selalu diulang-ulang. Yang keempat ada tari topeng Tumenggung. Tari topeng ini menggambarkan manusia yang sudah menginjak dewasa dan telah menemukan jati dirinya. Dan yang terakhir ada tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana ini digambarkan topeng yang paling rumit, juga banyak ikatannya di atas topeng. Nah, topeng ini itu agresif serta harus energik. Untuk pembahasan yang keempat, ada jenis-jenis tari. Yang pertama ada gerak wantah, kemudian ada gerak murni. Nah, gerak wantah atau maknawi ini adalah gerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gerak ini dapat berupa gerak spontan, gerak akibat kebiasaan, atau gerak khusus akibat suatu pengalaman yang bersifat khas baru. Contohnya tari petani. Nah, tari petani itu biasanya menanam padi, kemudian mencangkul, sehingga kita dapat memeragakan dengan menari itu bagaimana cara mencangkul, kemudian cara menanam padinya tersebut. Selanjutnya, pengertian gerak murni yaitu gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang indah dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, ini contohnya seperti kalian kemarin belajar gerak dasar tari, bagaimana itu ukel, bagaimana itu sembah, bagaimana itu nyawang. Nah, jadi gerak murni itu sesuai dengan gerakan
yang sudah ada. Pembahasan yang terakhir ada nilai estetis dalam tari. Yang pertama yaitu wiraga. Kemampuan atau kemahiran penari membawakan gerak tari sesuai dengan kualitas gerak yang diinginkan koreografer. Jadi, penari harus menarikannya dengan luwes, dengan serius, sehingga menjadi tarian yang indah untuk dilihatnya. Kemudian ada wirama, yaitu kemampuan penari dalam mengikuti tempo musik yang dipakai sebagai iringan tari. Jadi penari itu tidak boleh buta irama, harus tahu bagaimana temponya lambat, kemudian sedang, dan cepat. Yang ketiga ada wirasa, yaitu suatu kemampuan atau kemahiran dalam menghayati makna yang terkandung dalam sebuah tarian, yang dimana penari itu wajib untuk menghayati dari tarian tersebut. Jadi jangan sembarangan asal menari saja. Jadi rasa itu tidak dipakai. Nah, terakhir harmonisasi, yaitu suatu unsur keselarasan atau keseimbangan perpaduan antara beberapa unsur ada dalam tari. Nah, kalian juga tahu ya kalau harmonisasi itu jadi berkesinambungan dari wiraga, wirama, dan wirasa.